selamat pagi. Pada pagi hari ini kita wajib bersyukur karena diberikan nafas gratis lagi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus bersyukur atas kehidupan pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya memaparkan materi saya pada hari ini, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Juniwan Sanputra Rahi. Saya utusan dari Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan sebelum kita langsung pada inti pembelajaran, Ibu-ibu, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas keringanan Bapak Ibu semua ya telah hadir dalam pertemuan hari ini. Jadi saya pun bangga karena ibu-ibu semua tidak malah berkurang tapi malah bertambah dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan sedikit dari saya pendamping memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semua bahwasanya P2K2 atau pertemuan seperti ini adalah bentuk wadah atau tempat di mana kita di sini bertukar pikiran, ya, bertukar informasi dan bertukar wawasan. Jadi pengalaman di sini ada ruang diskusi, ada pengetahuan yang ibu-ibu dapatkan dari pendamping. Jadi itulah tujuan daripada pertemuan ini. Dan sekaligus dalam pertemuan ini juga mengajak kita untuk mengubah mindset ataupun pola pikir kita dan meningkatkan praktik positif untuk mendorong perubahan diri, apalagi ini tentang stunting ya. Jadi mendorong banyak hal perubahan-perubahan yang ingin kita kasih tahu kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Bagaimana merawat anak, bagaimana membesarkan anak supaya terhindar dari apa? Stunting. Karena materi hari ini adalah topiknya tentang stunting. Kita semua sudah tahu bahwa stunting itu adalah kurang gizi atau stunting itu adalah penyakit yang tidak ibu-ibu mungkin tidak menginginkan terjadi hadir di keluarga atau anak-anak ibu, karena ibu-ibu juga memiliki harapan yang bagus, yang baik kepada anak-anak ibu. Maka daripada materi ini kita akan membahasnya langsung. Baik, ibu-ibu semua, saya akan membawakan pada hari ini yaitu modul 5. Di sini saya dituntut untuk membawakan modul 5 sesi 6 materi pada hari ini. Dan sesi 6 itu adalah mendukung pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Jadi di sesi ini mendukung pemberian stimulasi, di sini ada 2 poin penting yang ingin saya paparkan. Yaitu pertama, mengidentifikasi aktivitas bayi umur 0 sampai 6 bulan. Dan poin kedua yang fokus saya di sini adalah stimulasi apa, praktik stimulasi apa yang harus kita terapkan kepada bayi dari umur 0 sampai 6 bulan. Oke. Jadi mungkin di sini ibu-ibu mungkin ibu-ibu lebih paham tentang hal seperti ini karena ini menyangkut stimulasi ataupun umur yang baru lahir ya. Mungkin ibu-ibu lebih paham dan di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman kepada kita di sini tentang aktivitas anak seperti ini, kenapa dan stimulasi apa yang akan diberikan. Oke, baik, di sini poin pertama adalah aktivitas stimulasi pada anak 0 sampai yang baru lahir sampai 6 bulan itu banyak bervariasi.
Ini perlu kita tahu bahwa 1000 hari ya di sini kita perlu tahu ya bahwa Ibu bahwa hal ini terkait dengan masa 1000 hari pertama kehidupan yang penting, dimana anak-anak yang baru lahir itu adalah hari keemasan, dimana dia itu banyak tingkah dan dimana anak itu dunia keemasannya di situ di umur 0 sampai 6 bulan. Jadi kita sebagai orang tua juga di rumah harus banyak memberikan perhatian lebih dua kali lipat dari biasanya umur yang sudah dewasa, karena ini perlu pengertian, perlu kasih sayang yang luar biasa yang harus kita berikan kepada si anak. Di sini ada banyak seperti aktivitas yang biasanya yang rutin atau yang dominan akan kita lihat kepada anak yang baru lahir adalah tidur, menyusui, bermain kepada keluarga, dan bisa saja banyak tingkah lagi, kadang menangis, kadang ketawa, kadang menendang. Ini semua adalah proses aktivitas anak di usia 0 sampai 6 tahun. Jadi ibu-ibu di umur seperti ini, saya sekali lagi memberikan pemahaman bahwa kita harus memberikan lebih ekstra kasih sayang, karena di umur ini otak anak itu ketika kita memiliki harapan di sini, di umur inilah kita harus mengasah otak anak supaya anak itu memiliki kecerdasan atau kesehatan dan pertumbuhan tubuh di masa yang mendatang. Dan di sini juga stimulasi yang harus kita berikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan. Di sini perlu ibu-ibu tahu juga aktivitas ibu dalam hal mengurus anak ini secara tidak langsung sudah memberikan stimulasi. Contohnya dalam hal menyusui, ya, Ini menyusui adalah aktivitas anak salah satunya, karena dominan anak itu dia pengen tidur, pengen disusui. Nah, selain dengan menyusui ibu-ibu ini adalah menginginkan pertumbuhan selain gizi yang lewat ASI yang ibu berikan, yang ibu transfer kepada si anak untuk memiliki pertumbuhan tubuh, dan ini juga memiliki stimulasi kepada si anak bahwa ketika menyusui si anak, dia menerima kasih sayang dan dia merasa ada umpan balik dari ibu. Dia kontak batin, karena si anak itu barangkali kontak batin terhadap si orang tua itu sangat besar, apalagi perempuan, apalagi ibu. Kita itu merasa si anak itu dia diperhatikan, memberikan kasih sayang, diberikan kasih sayang, diberikan pengertian, dan ini sudah menjadi salah satu stimulasi yang akan secara langsung yang kita berikan kepada si anak. Dan itu langkah kedua, stimulasi apa yang harus kita berikan di umur 0 sampai 6 tahun yang saya contohkan. Pertama tadi adalah stimulasi pertama adalah stimulasi menyusui, atau stimulasi menyusui itu ini secara langsung menerima kontak batin terhadap si anak. Jadi si anak ini menerima rasa aman, menerima rasa sayang kepada orang tua. Dan kedua, yaitu kadang si anak juga, ibu-ibu, kadang sering menangis. Ini stimulasi yang harus kita berikan adalah karena si anak belum bisa ngomong, jadi dia menangis. Itu dalam arti dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pengertian. Jadi harus ibu-ibu di sini dituntut untuk peka sedikit terhadap anak, karena di usia ini adalah usia keemasan. Jadi stimulasi selanjutnya yang harus ibu-ibu berikan kepada si anak adalah
eh, ada mengajak ngobrol. Ini wajib mengajak ngobrol, karena menceritakan apa yang mengajak ngobrol. Mungkin anak seringkali kita pergi jalan-jalan, ngantar jalan-jalan. Ini tujuannya untuk mengasah pengetahuan atau kecerdasan si anak. Dan kedua adalah bernyanyi. Nah, ini merupakan stimulasi yang bagus juga untuk pertumbuhan otak si anak, bernyanyi. Ketika orang tuanya kita di rumah bernyanyi, dan ini adalah bermanfaat bagi perkembangan kognitif bayi. Nah, di sini bisa saja nanti si anak meniru tingkah laku orang tua, karena kebiasaan-kebiasaan orang tua yang diperlihatkan ketika bayi berusia 1000 hari kehidupan ataupun hari-hari keemasan, ini seringkali anak pasti meniru. Ada pepatah menyatakan buah kelapa jatuh tidak jauh dari batangnya. Nah, jadi gitulah. Nah, terus ini bermain juga dengan perkembangan otak yang ingin kita yang kita inginkan kepada anak kita. Ini bermain, ini wajib, ini bebaskanlah anak. Kadang nanti apalagi kalau bayi-bayi laki-laki ya, itu berjauh beda dari anak perempuan. Seringkali anak laki-laki itu menonton itu lebih lasa dari perempuan. Kenapa? Jangan nanti sebagai orang tua juga melarang ataupun ada aktivitas bayi, ada aktivitas anak kita yang agak lasa, kita memarahi. Tidak boleh, ibu-ibu. Di sini tidak boleh. Di sini tidak disarankan untuk memarahi, tapi memberikan kebebasan. Karena kenapa? Ketika kita memberikan kebebasan, pertumbuhan si anak itu dia tidak kaku. Jadi ini salah satu mencegah stunting juga, ya, karena kebutuhan, karena pertumbuhan si anak itu tergantung lingkungan juga. Jadi di sini ada mendengar musik, meminjat bayi, membaca buku dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak lagi istirahat mau tidur, ini perlu kita membacakan dongeng. Kenapa? Karena efek sangat baik, yaitu anak-anak yang sering dibacakan buku akan memiliki kosakata yang lebih banyak. Nah, yang aku bilang tadi, yang saya sampaikan tadi, bahwa anak cermin dari orang tua. Ketika hal-hal positif yang kita paparkan kepada si anak ketika dia di usia keemasannya, pasti dia akan memiliki dan dia akan menghasilkan harapan-harapan yang orang tua inginkan. Mungkin demikian video pemaparan saya secara pendek untuk memenuhi penugasan modul 5 di asinkronus. Akhir kata saya ucapkan, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena kita di sini saling belajar, saling memberikan pemahaman, dan inilah tempat, inilah wadah, inilah kita bisa saling menerima satu sama lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Yahoo.